Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Online terhadap Kepuasan Pelanggan dan Minat Pembelian Ulang. Studi penelitian pada pengguna e-commerce Shopee di wilayah Yogyakarta. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Arumsari Umah, nomor mahasiswa 2017-04-119, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Terdapat 4 subbab yaitu latar belakang penelitian, yang kedua yaitu rumusan masalah penelitian, yang ketiga adalah tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Untuk yang pertama adalah latar belakang penelitian. Pada era globalisasi yang memasuki revolusi industri 4.0 menjadikan teknologi informasi sebagai pemicu utama perubahan pola hidup masyarakat di Indonesia. Salah satunya dalam aktivitas berbelanja melalui platform online. Berdasarkan data pada gambar di samping menunjukkan bahwa jumlah pengguna e-commerce pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut Jayani 2019, adanya perkiraan tersebut tentunya akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce untuk bersaing dalam memenangkan persaingan pasar di bidang bisnis online. Salah satu e-commerce yang sering dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia adalah Shopee. Platform ini didirikan oleh Chris Feng selaku CEO dan beroperasi sejak tahun 2015. Shopee menjadi perusahaan yang menjembatani antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara online melalui smartphone, menurut Priyambada 2015. Berdasarkan dari hasil survei di samping menunjukkan bahwa e-commerce yang sering dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia adalah aplikasi Shopee yang mencapai 11,2%. Hal tersebut menjadi salah satu bukti kesuksesan perusahaan Shopee dalam bersaing di bidang bisnis online. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi murni dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Putu Sonia Chandra Dewi dan Eka Sulistiawati dengan judul Peran Customer Satisfaction Memediasi Pengaruh Online Trust terhadap Repurchase Intention pada tahun 2018 yang termuat pada Jurnal Manajemen Universitas Udayana, Bali. Selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah kepercayaan online berpengaruh terhadap minat pembelian ulang. Yang kedua, apakah kepercayaan online berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap minat pembelian ulang. Dan yang terakhir, apakah kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kepercayaan online terhadap minat pembelian ulang. Pada tujuan penelitian, terdapat 4 poin. Yang pertama adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan online terhadap minat pembelian ulang. Yang kedua adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan online terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap minat pembelian ulang. Dan yang terakhir adalah menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan online terhadap minat pembelian ulang yang dimediasi oleh kepuasan konsumen. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian, terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dapat memberikan kontribusi dan referensi berupa kerangka teoritis mengenai minat pembelian ulang bagi kalangan akademik. Untuk manfaat praktis terbagi menjadi 2 yaitu bagi perusahaan sebagai bahan informasi dan masukan perusahaan berbasis online seperti Shopee dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua yaitu bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sarana dalam menambah wawasan pengetahuan di bidang manajemen pemasaran bisnis. Selanjutnya memasuki bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Terdapat 4 poin. Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua adalah penelitian terdahulu, yang ketiga adalah pengembangan hipotesis, dan yang terakhir adalah model penelitian. Pertama adalah landasan teori. Kepercayaan online menurut Adi dan Samuel 2014, kepercayaan adalah keyakinan yang timbul dari seseorang terhadap suatu produk di mana harapannya akan dipenuhi kewajibannya secara baik dan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan.
Menurut Kotler dan Killer 2007, kepuasan merupakan cerminan dari rasa senang maupun rasa kecewa yang muncul pada diri seseorang setelah melakukan perbandingan antara harapan terhadap kinerja yang diperolehnya. Yang ketiga adalah minat pembelian ulang. Menurut Hare et al. 2003, minat beli ulang merupakan harapan konsumen untuk melakukan kembali transaksi pembelian suatu produk maupun jasa yang didasari dari pengalaman sebelumnya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Pertama, menurut Devi dan Sulistiawati 2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa online trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Online trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Dan yang terakhir adalah customer satisfaction mampu memediasi pengaruh online trust terhadap repurchase intention. Yang kedua adalah Yolandari dan Kusumadewi 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pengalaman pelanggan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Kepuasan pelanggan mampu memediasi secara positif dan signifikan pengaruh pengalaman pelanggan terhadap niat beli ulang. Dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan mampu memediasi secara positif dan signifikan pengaruh kepercayaan terhadap niat beli ulang. Selanjutnya yaitu menurut Wisati dan Brihandono 2017, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan, gaya hidup, dan kepuasan berpengaruh pada minat pembelian ulang secara parsial, sedangkan penanganan kegagalan layanan tidak berpengaruh. Penanganan kegagalan layanan dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat pembelian ulang melalui kepuasan pelanggan, namun variabel gaya hidup tidak berpengaruh terhadap minat pembelian ulang melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Dan yang terakhir menurut Saidani dan kawan-kawan 2019 menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan kualitas website berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dan minat pembelian ulang. Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dan minat pembelian ulang, serta kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap minat pembelian ulang. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, kepercayaan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian ulang. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Sulistiawati 2018 yang menyatakan bahwa kepercayaan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian ulang. Hipotesis kedua adalah kepercayaan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Sulistiawati 2018 menyatakan bahwa kepercayaan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis ketiga adalah kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian ulang. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Devi dan Sulistiawati tahun 2018 yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian ulang. Untuk hipotesis terakhir yaitu kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kepercayaan online terhadap minat pembelian ulang. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Devi dan Sulistiawati 2018 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan mampu memediasi pengaruh kepercayaan online terhadap minat pembelian ulang. Dan yang terakhir adalah model penelitian. Model penelitian ini terdapat 3 jenis variabel dari 3 variabel, yaitu kepercayaan online sebagai variabel bebas, kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi, dan minat pembelian ulang sebagai variabel terikat. Model tersebut menyajikan bagaimana hubungan antara kepuasan konsumen memediasi pengaruh kepercayaan online terhadap minat pembelian ulang. Memasuki bab terakhir yaitu bab 3 metodologi penelitian, terdapat 7 subbab yaitu yang pertama subjek dan objek penelitian, yang kedua adalah sampel dan teknik pengambilan data, yang ketiga adalah jenis data, yang keempat teknik pengumpulan data, kelima definisi operasional variabel, yang keenam uji kualitas instrumen, dan yang terakhir uji hipotesis dan alat analisis. Yang pertama adalah subjek. Subjek pada penelitian ini adalah pengguna aplikasi Shopee di wilayah Yogyakarta. Untuk objek, sesuatu yang kita akan teliti adalah aplikasi e-commerce Shopee. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan non-probability sampling di mana tidak semua orang memiliki peluang yang sama.
Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel, dilakukan dengan purposive sampling dengan dua kriteria, yaitu usia minimal 17 tahun agar jawaban yang diberikan itu lebih objektif dan minimal 2 kali pembelian melalui aplikasi Shopee. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan pengisian kuesioner melalui Google Form dengan instrumen penelitian yaitu Likert Scale dengan poin 1 hingga 5. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Pada variabel pertama yaitu kepercayaan online terdapat 3 indikator penelitian. Yang pertama adalah dapat memenuhi janjinya, yang kedua transaksi yang dilakukan dapat dipercaya, dan yang ketiga memberikan informasi yang jujur. Bersumber pada Syahran dalam Andini 2017. Untuk variabel kedua yaitu kepuasan pelanggan, terdapat 3 indikator penelitian, dan yang pertama adalah kesesuaian harapan, yang kedua minat berkunjung kembali, yang ketiga kesediaan merekomendasikan kepada orang lain, yang bersumber pada Hawkins dan Laney dalam Ciptono 2004. Untuk variabel terakhir yaitu minat pembelian ulang, terdapat 4 indikator penelitian. Yang pertama adalah minat transaksional, yang kedua minat referensial, yang ketiga minat preferensial, dan yang keempat minat eksploratif. Bersumber dari Ferdinand 2006. Selanjutnya adalah uji kualitas instrumen. Terdapat 2 uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan sah atau tidaknya suatu kuesioner. Dalam pengujian ini saya menggunakan CFA. Indikator dikatakan valid apabila loading faktornya kurang dari 0,70. Untuk uji reliabilitas yaitu tingkat konsistensi data apabila data tersebut diolah berulang kali hasilnya menunjukkan yang sama. Suatu penelitian menunjukkan reliabilitas yang baik apabila nilai CR-nya lebih dari 0,70. Dan untuk yang terakhir adalah uji hipotesis dan alat analisis. Teknik analisis data yang saya gunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur atau path analysis yang dioperasikan melalui program IBM SPSS 23.0 for Windows. Pengujian hipotesis mediasi dilakukan dengan prosedur uji Sobel. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.